Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhis sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Ibu Sanadia bagaimana? Okey, saya nak minta lebih penjelasan sebab saya dulu pernah belajar tentang hadis ini, Ustaz. Hadis ini berkisar kepada berkata benar itu lebih baik daripada kita menyembunyikan sesuatu, walaupun ianya sangat sukar untuk kita, maksudnya sangat sukar untuk kita, kalau kita masa saya belajar dulu, apabila kita berkata benar, benda itu akan menyebabkan efek pada diri kita. Tapi demi kita menyatakan kebenaran, itu adalah lebih baik daripada kita menyembunyikannya. Ya. Apa pendapat Ustaz dengan hadis ini yang diterangkan? Baik, bagus, selamat. Pertanyaannya sangat bagus. Maknanya benar tetap benar lah. Ya, Bapak Ibu pernah baca ayat yang berbunyi tentang Khomer, Khomrun dan Maisir. Ya. Pernah. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Ya. Apa Khomer artinya? Minuman keras kan? Atau minuman yang memabukkan kan? Iya. Khamr. Kalau Maisir apa artinya? Judi ya. Kombinasi perjudian ya, judi, pertaruhan ya. Maisir. Bapak Ibu tahu tidak kapan khamr dan maisir diharamkan oleh Al-Quran? Apakah langsung atau bertahap? Bertahap. Ada berapa tahap? Ya. Ada 3 ya? Ada 3 tahapan. Iya, betul. Nah, yang pertama Allah mengatakan tentang khamr dan maisir ini, tadi Abu Sukati sampaikan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Katakan, hai Muhammad, di dalam khamr dan maisir itu ada dosa besar, ada ismun kabirun, dan ada manfaatnya. Dan ada beberapa manfaat. Wa manafi'u linnas. Ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosa besar, ada banyak manfaat bagi manusia.
Ini kalimat ini apakah sudah turun haram? Belum. Belum. Allah justru mengapresiasi bahwa dalam khamr dan Ismuhuma. maisir itu ada ada manfaatnya bagi manusia, ada manfaatnya. Tetapi juga ada dosanya besar. Jadi masih 50-50. Ada dosa besar, ada manfaat banyak buat manusia. Tapi dia kata Nah, akbaru wa ismuhuma akbaru. Dosanya yang besar nah, mana? ya, kemudian berikutnya wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hmm. Akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih Lebih besar besar daripada manfaat bagi manfaatnya. kedua, manfaat keduanya. Hmm. Allah katakan tentang kedua hal ini, khamar dan maisir. Tetapi Allah belum sebut keduanya haram. Gitu. Terus berikutnya apa? Nah, Ya setelah Allah ayyuhalladzina jelaskan ada dosa amanu. besar dan juga ada manfaat bagi manusia, namun dosa lebih besar daripada manfaatnya tentang khamar dan maisir, Allah kemudian katakan, La taqrabus sholata wa antum Sukaro. sukara. Haram. La taqrabus sholata wa antum sukara. Haram. Wahai orang beriman, Akan kalian mengakhiri. jangan dekat-dekat sholat kalau kalian sedang dalam mabuk. Mabau. Hmm. Kalau sedang mabuk jangan sholat. Di sini sudah haram belum sholat mabuk? Belum. No. Belum diharamkan. Boleh mabuk tapi jangan sholat dulu. Atau jangan sampai sholat dalam keadaan mabuk. Hatta Kalau sholat, ta'lamu. kalau sholat jangan sampai dalam keadaan mabuk. Kalau sedang mabuk, hilangkan Mengapa lain? mabuknya. Hatta ta'lamu. Bagaimana Ibu? Ibu Sukarti? Antaqulu. Hatta ta'lamu antaqulu. Hatta ta'lamu ma taquluna. Hmm. Sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Kata. Jangan sampai nanti kul ya ayyuhal kafirun, bacanya muter-muter. La a'budu ma ta'budun, nanti lanya hilang tinggal a'budu ma ta'budun. Banyak Salah kan? kan? Harusnya la a'budu, aku tidak menyembah, nanti lanya hilang. Terbalik. Nanti aku menyembah Aku karena menyembah mabuk apa yang pikirannya. kusembah. Kan salah, betul tidak? Betul, Pak. Nah, jadi di sini pada ayat yang kedua Allah masih belum mengharamkan mabuk. Mabuk masih belum diharamkan, tetapi kalau kalian mabuk, maka jangan dulu sholat. Sholatnya kalau kalian sudah hilang mabuknya. Hmm. Sebab apa? Sebab sholat kan mensucikan diri, Ya. mengkoneksikan Ya. hati dengan Tuhan, menyambungkan diri, jiwa kita dengan Allah, penguasa. Hmm. Ketika sedang mabuk, bagaimana kita punya kesadaran? Karena kita tidak punya kesadaran, maka kita tidak bisa terkoneksi dengan pemilik kesadaran, Allah. Waw Makanya, ni wawul hal ya Ustaz. bagaimana Ibu? Waw ni wa antum ni. Waw ni wawul hal. Ya, wawhal. Dalam keadaan, berarti bersamaan. Sholat berbarengan dengan mabuk itu tidak boleh terjadi. Jadi jika ada orang misalnya sedang mabuk, hentikan dulu mabuknya sampai hilang, sampai sadar. Nah, kemudian baru dia sholat. Mungkin waktunya lewat. Nah, kalau waktunya lewat, silakan dia qodho. Melakukan sholatnya dengan qodho. Nah, ini tahap yang kedua. Nah, kemudian tahap yang ketiga. Nah, ini baru innamal khamru wal maisiru Maisiru. Wal ansabu. wal ansabu wal azlam Azlamu. Rijsun. rijsun min Min amalis amalis syaitan. Syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal Fajtanibuhu. ansabu wal azlam. Rijsun wal aznam. Nah, rijsun min amalis syaitan. Fajtanibuhu. Fajtani. Nah, ini baru keluar. Fajtanibuhu. Rijsun apa artinya rijsun? Kotoran, najis, min amalis syaitan dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, Fajtani. ini ayat yang ketiga, baru
haram, harus dijauhi. Setelah ayat yang ketiga ini turun, maka dijauhi. Lalu pertanyaannya, ayat ini kan bertahap pengharaman khamar dan maisir ini. Berarti Hmm. ada tahapan-tahapan kan? Nah, apakah Ya. tahapan-tahapan mengharamkan khamar ini hanya dulu saja pada masa Rasulullah mendakwakan Islam, ataukah sekarang juga masih bisa dilakukan atau masih berlaku? Karena nggak boleh. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu. Misalnya ada jiran kita, tetangga kita atau siapa, dia suka mabuk, dia Iya. suka mabuk. Nah, sekarang kalau kita katakan pada dia, tidak boleh mabuk, haram, 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 langsung kepada dia, Hmm. apa dia lakukan? Dia marah atau tidak marah? Haram. Mungkin Ha. dia marah. Dan mungkin nanti nasihat kita dia tidak akan terima. Iya, Dan betul, akhirnya Pak. dia tidak akan menerima kebenaran yang harusnya dia terima, dengar. Hmm. Karena dia sudah menolak dahulu. Iya. Kalau kita langsung katakan kepada dia yang sebenarnya. Nah, nah sekarang bagaimana kalau kita gunakan pendekatan Al-Quran untuk memberikan pemahaman kepada dia? Katakan dulu kepada dia, Mm-mm. betul, kamu mabuk itu ada manfaatnya. Bisa menghangatkan tubuh, bisa melatih keberanian misalnya, dan sebagainya lah Bisa gitu. lupa. Ada manfaatnya memang. Tetapi itu dosa. Pikiran kamu akan terganggu. Kamu jadi tidak sadar, bicaranya ngalor ngidul. Ngalor ngidul itu maaf apa? Ngelantur. Waran. Bicaranya tidak teratur, ke sana kemari berkata yang tidak-tidak. Itu kan sesuatu yang berbahaya buat kamu sendiri, buat awak sendiri. Berikan penjelasan setelah kondisinya memungkinkan. Nah, setelah dia mulai ada kesadaran tuh, baik, baik, baik. Baru kemudian, saya mau sholat. Boleh kamu sholat, tapi kalau mau sholat, jangan lagi mabuk ya, gitu. Pelan-pelan bertahap. Nah, Hmm. kalau dia sudah semakin sadar, semakin paham, semakin mengerti, jiwanya sudah terbuka, jiwanya sudah menerima, baru kemudian kita katakan, kamu udah jangan lagi mabuk, sebab apa itu haram. Kapan kita katakan itu kepada dia? Setelah kondisinya siap, setelah kondisi jiwanya, psikologinya siap untuk menerima apa yang akan kita sampaikan. Inilah bagian dari manifestasi ayat dakwah tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil Bil hikmah. hikmati. Hikmah tuh Hmm. ini. Hikmah tuh, begini tuh hikmah. Rasul itu mendakwakan Islam dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Dan beliau Nah. contohkan tahapan-tahapannya seperti ini. Nah, maka menurut saya yang saya pahami, apa yang Ibu Saadia tanyakan tadi, bahwa kita katakan yang benar dan jangan disembunyikan, tadi itu juga lihat konteksnya, lihat keadaannya, lihat siapa yang kita ajak bicara, dan kondisinya sudah memungkinkan apa belum. Jika sudah memungkinkan, katakan dan jangan sembunyikan. Misalnya, kita punya keluarga, dia punya hak dari kita. Jangan sembunyikan hak dia dari kita. Katakanlah bahwa dia punya hak sekian dari kita. Jangan sembunyikan ketika sudah siap untuk menerimanya. Sebagai gambaran contoh begini ya, mohon maaf. Ini satu lagi sebagai contoh saja. Ada seorang sepasang suami istri, pasang suami istri. Hmm. Dia tidak punya keturunan, tidak punya anak. Ya. Lalu mereka adopt eh, sebagai anak angkat. Kalau bahasa Indonesia namanya anak angkat ya. Mengadopsi, mengadopsi anak. Apa bahasa Singapura Malaysia? Adopsi, adopsi. Angkat. Anak angkat. Sama ya. Mengangkat anak. Anak Dari angkat. siapa? Dari dari Orang lain. lain. Mengangkatnya sejak bayi sebelum mengenal orang tuanya siapa. Nah, diambillah dari orang tua ini, ayah ibu ini, dan diasuh oleh pasangan ini. Sejak kecil sampai dewasa. Dan pasangan E ini tidak pernah mengatakan kepada anak kecil ini, kepada anak ini, siapa orang tua aslinya, siapa orang tua kandungnya. Hmm. Nah,
apabila kita katakan kepada dia pada saat dia masih kecil belum siap bahwa kamu bukan anak apakah itu bijaksana? Tidak. Tidak bijaksana. Hmm. Meskipun benar, tetapi tidak tepat untuk mengatakan kepada dia saat itu. Ya, betul, Nanti Pak. anak ini akan terguncang hatinya, nanti hidupnya akan frustrasi, pesimis, berkecil hati, dan sebagainya. Belum siap untuk menerima kebenaran tentang siapa orang tua yang sesungguhnya darinya. Hmm. Nah, nanti dengan bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin dia paham tentang dunia, paham tentang kebenaran, tentang nilai-nilai, dan juga jiwanya disiapkan, barulah pada saatnya kita katakan, dan jangan sembunyikan lagi kepada dia siapa orang tua yang sebenarnya yang melahirkan dia. Ketika sudah siap mentalnya, mindahnya, jiwa dan dirinya. Jadi, Hmm. apa yang Ibu Sadia sampaikan tadi, mengatakan kebenaran dan jangan sembunyikan, itu juga lihat siapa yang kita ajak bicara, kapan kita mengatakannya, di mana kita mengatakannya, bagaimana cara mengatakannya. Begitu, Ibu. Ya. Itu prinsip-prinsip Al-Quran juga menurut saya. Contohnya tadi ayat pengharaman khamar dan maisir juga membutuhkan step-step yang itu bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Itu yang saya pahami. Itu yang saya pahami, Bu. Ya. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ya, apabila ada kesalahan mohon maaf ya penjelasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.